Bayangkan, sebuah kota yang hidup, penuh warna, pasar yang ramai, suara tawa anak-anak, aroma roti hangat dari toko-toko. Itulah Pompei, Italia, tahun 79 Masehi. Tak ada yang menduga bahwa pagi cerah itu akan menjadi awal dari neraka. Ini adalah kisah nyata tentang seseorang yang menentang maut, melawan waktu, dan berjalan melalui kehancuran. Kisah nyata dari satu-satunya korban selamat yang tercatat namanya dalam sejarah dari tragedi Gunung Vesuvius. Namanya Cornelius Fuscus Osella. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana ia bertahan hidup ketika ribuan orang lain membeku dalam waktu. Pompei adalah kota yang makmur di Kekaisaran Romawi. Jalan-jalan dilapisi batu, villa megah berjejer, dan masyarakatnya hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Tak ada yang menyadari tanda-tanda kecil yang muncul selama beberapa minggu terakhir. Guncangan kecil, hewan yang gelisah, sumur yang mengering. Tapi bagi warga, itu hanyalah fenomena biasa. Osella saat itu seorang budak yang baru saja dibebaskan oleh tuannya, bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah bangsawan dekat forum. Ia dikenal rajin, tenang, dan sering menulis catatan kecil di papirus yang ia simpan dalam kantong bajunya. Pada tanggal 23 Agustus, sehari sebelum bencana, ia sempat menulis, "Langit tampak tenang, tapi burung-burung terbang menjauh. Anjing-anjing di kota menolak makan. Aku merasa aneh, tapi tidak tahu kenapa. Mungkin aku hanya lelah." Pagi, tanggal 24 Agustus 79 Masehi, langit cerah, udara panas. Osella sedang mengantarkan anggur ke rumah bangsawan ketika terdengar suara gemuruh. Ia berhenti, tanah bergetar, Gunung Vesuvius meledak. Awan abu dan batu membumbung ke langit, membentuk kolom hitam setinggi lebih dari 30 km. Hujan batu apung mulai turun, kota dilanda kegelapan di tengah hari. Orang-orang berlarian, berteriak, mencari keluarga mereka. Banyak yang bersembunyi di dalam rumah, berpikir mereka aman, tapi tidak bagi Osella. Orang-orang berlarian, berteriak, mencari keluarga mereka. Banyak yang bersembunyi di dalam rumah, berpikir mereka aman, tapi tidak bagi Osella. Instingnya berkata, lari. Ia mengambil roti, sebotol air, dan kantong kecil berisi uang dan catatan. Ia menyelubungi wajahnya dengan kain basah dan mulai berlari ke arah Herculaneum Gate, salah satu dari sedikit pintu keluar kota. Di belakangnya, Pompei mulai tertutup abu. Ribuan orang mencoba melarikan diri, tapi jalanan licin oleh batu apung. Banyak yang terinjak, tersesat, atau kembali ke rumah karena panik. Osella berlari bersama sekelompok kecil orang, seorang wanita tua, 2 anak kecil, dan seorang prajurit yang tampaknya telah membuang senjatanya. Abu panas menutupi langit. Nafas menjadi berat, mata terbakar. Namun langkah-langkah mereka tak berhenti. Mereka harus keluar dari Pompei sebelum semuanya terlambat. Dalam catatannya, Osella menulis kemudian, "Aku mendengar suara seperti ribuan drum dipukul bersama. Udara panas, seperti menelan kulitku. Tapi aku terus berlari. Jika aku berhenti, aku tahu aku akan mati." Setelah berjam-jam berlari, kelompok kecil itu tiba di tepi sungai Sarnus, sekitar 6 km dari pusat Pompei. Sungai itu biasanya tenang, tapi kini airnya mendidih akibat panas dari letusan. Mereka beristirahat di sana, basahi wajah, dan memutuskan untuk menyusuri sungai ke arah selatan. Tapi hanya Osella dan seorang anak laki-laki yang mampu berjalan lebih jauh. Yang lain terlalu lelah dan memutuskan tinggal di situ. Itu adalah keputusan terakhir mereka. Beberapa jam kemudian, aliran piroklasti, gelombang gas dan abu super panas menghantam Pompei dan sekitarnya, membakar semua yang tersisa. Mereka yang tinggal menghilang dalam sekejap. Osella dan anak itu
satu-satunya yang terus berjalan. Selama 3 hari, Osella dan anak laki-laki itu hidup dari buah-buahan liar, air dari embun pagi, dan sisa makanan yang mereka bawa. Mereka akhirnya mencapai kota Nuceria, sekitar 20 km dari Pompei. Warga di sana awalnya takut. Mereka pikir kedua orang ini adalah pembawa wabah atau roh dari neraka. Tapi seorang dokter setempat mengenali tanda-tanda letusan gunung dan menampung mereka. Osella dirawat dan diberi tempat tinggal. Anak laki-laki itu, yang tak diketahui namanya, kemudian diadopsi oleh keluarga bangsawan Nuceria. Dan disitulah, dari tempat aman itu, Osella mulai menulis kisahnya. Sebuah gulungan papirus berisi catatan hari-hari terakhir Pompei. Catatan Osella ditemukan hampir 1700 tahun kemudian, pada abad ke-18, saat para arkeolog menggali reruntuhan Nuceria. Meskipun sebagian rusak, cukup banyak yang bisa dibaca. Isinya bukan hanya laporan tapi suara seorang manusia yang menyaksikan akhir dunia dan bertahan. Ia menulis, "Aku tak tahu kenapa aku selamat, tapi jika kisahku dibaca suatu hari nanti, biarlah dunia tahu bahwa Pompei bukan hanya reruntuhan. Itu adalah rumah, itu adalah nyawa, dan kini itu adalah kenangan." Hari ini, jutaan orang mengunjungi reruntuhan Pompei setiap tahunnya. Mereka melihat rumah yang membatu dalam waktu, tubuh-tubuh yang tertinggal seperti patung, dan jalan-jalan yang tak lagi dipijak. Tapi dari semua itu, hanya satu suara yang tersisa dalam bentuk tulisan. Suara seorang mantan budak yang mengalahkan api, abu, dan waktu. Cornelius Fuscus Osella mungkin bukan orang penting dalam sejarah Romawi, tapi ia adalah satu dari sedikit saksi hidup dari bencana paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dan melalui kisahnya, Pompei hidup kembali, bukan sebagai kota yang mati, tapi sebagai pelajaran tentang keberanian, kehancuran, dan harapan. Kisah ini adalah pengingat bahwa dalam kehancuran paling besar, kadang ada satu suara kecil yang tetap bertahan. Suara yang membawa cerita, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan mengingatkan kita bahwa kehidupan bisa berlanjut, bahkan setelah neraka sekalipun. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.